Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Hari ini kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan dari bacaan Filipi 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah dengan aku. Amin. Saudara, tema perenungan kita saat ini adalah kerjakan keselamatanmu. Ya. Bicara soal keselamatan, ini juga menjadi sebuah topik yang cukup menarik, dialog teologi tentang keselamatan. Ada pemahaman apakah keselamatan itu mutlak anugerah Allah, ataukah sebenarnya ada peran dari manusia, peran dari kita. Nah, terkait dengan itu sebenarnya kita sudah bisa memahami perjumpaan dialog itu ketika kita mempelajari PPAGKJ, pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa. Karena konstruksi dari PPA itu dibuat dengan pendekatan soteriologi atau berkenaan dengan keselamatan. Manusia membutuhkan keselamatan, Tuhan mengulurkan tangannya memberikan keselamatan, bagaimana ketika menjaga keselamatan itu, mewartakan itu dan sebagainya. PPAGKJ seluruh pengajarannya akhirnya berorientasi kepada keselamatan yang Tuhan berikan. Hari ini nats kita adalah ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, sebuah hal yang membuat kita harus memahami bersama bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Tetapi manusia di dalam keterbukaan imannya, hatinya itu tidak kemudian serta-merta menerima keselamatan dan hidup semau dirinya, semau kita, sesuai dengan keinginan kita semua. Tetapi keselamatan itu mesti terima dengan mengambil bagian kita untuk menyelesaikan rancangan Allah, keselamatan yang diberikan, dan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Jadi kata kerja dari kerjakanlah dalam bahasa aslinya adalah katergasomari, itu artinya menyelesaikan. Bahwa keselamatan diberikan pada manusia, iya, tetapi dari sisi manusia responnya adalah menjaga, menikmati keselamatan itu dengan tanggung jawab dan penuh pengucapan syukur. Bagaimana aplikasi dalam keseharian kita? Yang pertama, ketaatan kita mesti konsisten, ya, bahwa ketika kita mengusahakan ketaatan, mengerjakan keselamatan itu mesti dengan perilaku yang konsisten. Senantiasa, artinya tidak ada jeda, selalu mengupayakan ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, ketaatan yang tidak dibatasi oleh apapun itu. Di sini Paulus mencontohkan
aku hadir atau tidak, mestinya kalian semua itu taat kepada Allah. Ini memberikan pengajaran bahwa ketaatan kita pada firman Allah itu tidak ada yang bisa membatasinya. Bahwa kesempatan, ruang, waktu itu bukan alasan kita untuk tidak mengupayakan sebuah ketaatan. Ketaatan yang berikutnya adalah ketika kita mengusahakan ketaatan karena kita hormat dan takut akan Tuhan. Jadi takut dan gentar itu dipahami sebagai rasa hormat kita kepada Allah. Jadi kalau kita taat kepada Allah itu bagian dari penyembahan diri kita kepadanya. Yang berikutnya, ini terkait dengan bagaimana sebenarnya apakah kita mampu mengupayakan ketaatan kepada kehidupan kita sehari-hari. Karena sebenarnya yang mengerjakan itu, yang memberikan daya, memberikan energi, dalam bahasa sini energios, adalah Allah sendiri, ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, dari aplikasi tentang ketaatan ini, kita bisa belajar bahwa mengerjakan keselamatan itu adalah sama ketika kita mengupayakan kehidupan yang mau mentaati sabda Tuhan. Mengerjakan keselamatan adalah menjaga keselamatan itu dengan penuh tanggung jawab dan pengucapan syukur, sehingga itu menjadi bagian dari dinamika kehidupan kita semua. Saudara, mengerjakan keselamatan bukan menghasilkan sesuatu, tetapi berproses untuk menjaganya, menikmatinya, dan mengupayakan itu tidak hilang dalam kehidupan kita. Dan itu dilakukan secara komunal. Kerjakan keselamatanmu tidak pernah berbicara soal personal. Ingat, ini pengajaran untuk jemaat di Filipi, pengajaran untuk gereja, kita semua bagian keluarga Allah yang dimana di dalam komunitas itu kita akan saling kait-mengkait untuk tetap menjaga mengerjakan keselamatan dengan bersama-sama. Itu bagian dari kehidupan komunitas orang percaya. Kiranya kita terus giat dalam mengerjakan keselamatan kita dalam bentuk ketaatan pada firman Allah sampai pada akhirnya nanti. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kiranya kesetiaan, ketaatan kami pada firman Tuhan terus menjadi sebuah komitmen yang semakin utuh dalam kehidupan kami semua. Dengan percaya Tuhan, Roh Kudus akan terus menolong dan memampukan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.